Ya, ya. Silakan dipasang. Kemudian nanti dapat 2 minggu lagi diganti foto produk yang lagi promo apa. Itu teman-teman pasang. Jadi teman-teman bukan hanya memainkan story, tapi mainkanlah foto profil teman-teman semuanya minimal 2 minggu sekali. Tapi ingat teman-teman, jangan pakai foto profil yang tidak ada kaitannya dengan bisnis. Ya, contoh mungkin teman-teman lagi liburan, lagi makan gitu ya, dipakai foto profil jangan. Ya, tapi gunakanlah foto teman-teman yang profesional, ya. Nggak harus foto studio juga teman-teman, tapi foto teman-teman sendiri. Yang kedua, pakailah foto produknya. Gitu, ya. Oke, saya bergerak di konsultan research. Jadi foto profil saya beri logo usaha, jadi tidak ganti-ganti, Pak. Ya, kalau seandainya itu berarti kan ini ya, Pak ya, foto profil dari perusahaan ya. Tapi kan ada jasa, Pak, di situ. Kalau bisa diganti, Pak. Kalau saran saya ya, ganti teman-teman mungkin sedang melakukan pelayanan kepada customer, CRM, itu dipakai sebagai foto, Pak. Gitu ya. Saya juga bisnis buket wisuda jarang ganti PP, ganti aja setiap customer beli contohnya itu bisa dijadikan foto profil teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Nah, yang nomor 3 teman-teman, alamat bisnis ya. Alamat bisnis teman-teman. Alamat bisnis ini teman-teman di WA bisnis di sana teman-teman bisa menampilkan di manakah tempat usaha dari teman-teman semuanya. Jadi bisa ditampilkan di situ tuh teman-teman. Ya. Nah, teman-teman jangan anggap remeh ya alamat bisnis ini ya. Nih, jangan anggap remeh. Saya sering teman-teman kedatangan klien tidak pernah menghubungi saya ya, tahu saya hanya dari sosial media teman-teman. Tapi berhubung mereka ada satu kota, tahu-tahu datang ke kantor saya. Dari mana mereka tahu? Dari alamat yang saya pasang di WA bisnis. Ya. Jadi kan setiap saya di sosial media menceritakan tentang apapun, teman-teman pasti di situ ada call to action-nya. Salah satunya ada nomor WA saya. Nah, pada saat mereka simpan, teman-teman, mereka akan bisa lihat di mana kantor saya berada. Nah, jadi teman-teman di sini manfaatkan, jangan dikosongin, teman-teman. Kalau teman-teman di sini punya akun di Foursquare, nah itu bagus, teman-teman. Karena kalau teman-teman ingin menampilkan peta, itu teman-teman harus mendaftarkan dulu alamat bisnisnya di Foursquare, bukan di Google Map ya, tapi di Foursquare, teman-teman. Supaya bisa tampil di Facebook, bisa tampil di Instagram, dan salah satunya bisa tampil di WA. Karena kan Facebook, Instagram, WA ini menjadi satu perusahaan, teman-teman. Dan ini menggunakan platform Foursquare untuk menampilkan data mapping, ya, tidak menggunakan Google Map. Itu teman-teman. Ini mesti pakai WA bisnis atau WA biasa. Kalau yang saya jelaskan ini pakai WA bisnis Pak Agus. Ya, ini semuanya ada di WA bisnis Pak, fitur ini Pak. Gitu teman-teman. Oke ya. Selanjutnya teman-teman adalah katalog produk. Nah, katalog produk ini sendiri teman-teman, ini teman-teman bisa manfaatin. Jadi semua produk yang teman-teman jual, baik yang mungkin sudah habis stoknya, tapi ke depan masih ada lagi, teman-teman, atau di sini produknya PO, ya pesannya harus apa namanya pembeliannya harus pesan dulu teman-teman, tetap dipasang di katalog produk di WA bisnis teman-teman semuanya. Ini apa teman-teman? Untuk memudahkan yang pertama bagi teman-teman sendiri, kalau seandainya ada klien yang tanya, customer yang tanya tentang produk tertentu, teman-teman langsung bisa mengirimkannya kepada mereka. Yang kedua, pada saat ada customer yang tidak mau tanya-tanya teman-teman, ya, dia bisa melihat teman-teman apa saja produk yang teman-teman jual. Gitu. Ya, jadi pasanglah teman-teman katalog produk ini sesuai dengan bisnis yang teman-teman jual. Yang berikutnya teman-teman, ini penting. Apa? Jam kerja. Karena ini nanti akan bisa menimbulkan rasa kepercayaan dari customer teman-teman. Dari jam kerja ini, pada saat nanti customer menghubungi teman-teman semuanya, kemudian teman-teman ternyata memang lagi di luar jam kerja, customer nanti bisa tahu teman-teman bahwa toko teman-teman semuanya sedang tutup, kantor teman-teman semuanya sedang tutup. Ya, jadi dengan adanya fitur jam kerja ini, apabila ada customer yang menghubungi di luar jam kerja, maka secara otomatis WhatsApp akan mengirimkan pesan kepada pengirim pesannya. Nah, itu akan membantu teman-teman. Sehingga teman-teman di sini akan dinilai fast respon oleh orang yang menghubungi teman-teman semuanya. Nah, ini penting teman-teman. Jadi pasanglah jam berapa aja teman-teman. Teman-teman mulai buka tokonya gitu ya, sampai jam berapa, nanti istirahat jam berapa, nanti bisa disetting. Oke, teman-teman.
Saya pernah daftar aplikasi WA bisnis, WA personalnya hilang. Apa ini? Bentar. WA personalnya hilang dan WA bisnis sempat bermasalah dan kembali ke WA personal. Enggak, teman-teman, sampai hari ini alhamdulillah kalau saya sendiri sudah mulai tahun 2018 mulai ada WA bisnis saya udah pakai, teman-teman. Termasuk tim-tim saya udah pakai semua gitu ya. Dan sampai hari ini nyaman, teman-teman. Karena memang untuk keperluan usaha, untuk keperluan bisnis. Baik, teman-teman. Di sini akan saya contohkan ya, saya akan tunjukin kepada teman-teman semuanya seperti apa penampakan dari WA bisnis dari yang nomor satu tadi ya, apa saja yang perlu teman-teman optimalkan. Oke, sebentar, saya akan share screen dulu teman-teman. Saya akan share screen untuk HP saya. Oke, sebentar, ini saya minimize dulu banyak sekali. Oke, saya akan tunjukin HP saya dulu. Oke, suara saya masih kedengeran ya? Yes, sebentar, saya akan share screen dulu. Oke, yuk, silakan teman-teman. Teman-teman bisa nanti melihat seperti apa sih yang saya sebutkan di yang nomor satu tadi ya, teman-teman ya. Oke, saya akan share screen dulu. Nah, ya, saya cek dulu apakah HP saya sudah terlihat teman-teman di layar. Sudah ya. Sip. Oke, terima kasih jempolnya Bu Eti. Ya, mudah-mudahan nanti dapat 2 jempol ya, Bu. Oke, yes, teman-teman. Nah, ini adalah penampakan dari WA bisnis ya, teman-teman ya. Jadi WA bisnis seperti ini, teman-teman. Oke. Masih terdengar? Yes, ya. Oke ya. Jadi ini seperti penampakan dari WA bisnis. Dan di sini yang tadi saya sebutkan, teman-teman. Yang pertama dari penggunaan foto profil ya. Penggunaan foto profil. Nah, dari foto profil. Di sini ada fitur bisnis, teman-teman. Oke, di sini ada fitur bisnis, ada profil bisnis ya. Nah, foto profil teman-teman upayakan 2 minggu sekali diganti. Teman-teman yang sudah pernah nyimpan nomor saya, teman-teman pasti lihat nih, foto profil saya pasti ganti-ganti, teman-teman. Screen-nya terang aja, Mas. Ya, ini ya, teman-teman ya. Oh iya, ini nggak tahu ini apa namanya. Saya menggunakan mode gelap untuk WA-nya. Kemudian teman-teman, di sini untuk nama saya sendiri, saya menggunakan nama ya. Kenapa? Karena nama tempat usaha saya adalah kelas Diki Jos. Jadi orang udah tahu, teman-teman ya. Mas Diki, bisakah satu nomor HP untuk WA bisnis dan WA biasa? Nggak bisa, Pak Inyaman Sudira. Jadi satu WA itu satu nomor, Pak. Jadi kalau teman-teman seandainya logout dari WA personal, dimasukin ke WA bisnis, gitu ya, udah nomor itu bisa dipakainya hanya di satu WA aja. Oke, yang kedua teman-teman ini ada deskripsi ya. Kalau deskripsi ini teman-teman bisa jelaskan apa sih yang teman-teman jual di toko teman-teman semuanya. Oke, Mas Diki pernah ngalamin pending chat saat menggunakan web bisnis? Kalau pernah, bagaimana cara mengatasi masalah pending chat? Pending chat itu, Pak, karena yang pertama memori kita terlalu banyak, Pak, memori chattingnya. Coba di-clear data dulu, Pak. Di-clear data dari penggunaan data. Yang kedua, clear cache. Ya, saya sering Pak, bukan pernah aja sering. Kenapa? Karena banyak sekali yang chatting kepada saya. Ya, nggak tahu ini aja apa ini? Ini ya, ini teman-teman, 321 chatting ya. Kalau ngomongin grup ini cuma berapa grupnya ya? Selebihnya adalah chatting pribadi. Belum saya buka teman-teman ya. Tuh, belum yang nomor satu lagi teman-teman. Nomor satu lagi lebih daripada ini, hampir 800 chatting belum saya buka teman-teman. Ya. Jadi itu Pak, jadi harus sering-sering di clear penggunaan data, ya penggunaan data yang ada di sini ya, yang ada di sini nih, mana nih? Nih penyimpanan data, oke, nih penggunaan jaringan, ya ini di clear aja, setel ulang statistik di sini, ya. Kemudian masuk ke menu pengaturan aplikasi, lalu clear cache. Oke, apakah WA Business bisa dihubungkan di laptop? WA Business bisa, maksudnya pakai WA Web Pak Raffi. Kalau WA Web bisa, tetap bisa WA Web teman-teman. Gitu ya. Oke, teman-teman. Nah, kembali ke sini ya, teman-teman ya. Ini ya. Siap. Nah, oke, jadi di sini teman-teman profil bisnis tadi teman-teman optimalkan yang pertama dari foto profil. Yang kedua dari nama bisnis. Yang ketiga, teman-teman tadi apa? Masih ingat? Ya.
Yang ketiga dari alamat bisnis ya. Nih alamat bisnis teman-teman. Alamat bisnis teman-teman tinggal pasang aja di sini ya. Kalau seandainya belum ada, teman-teman tinggal ketik aja, kemudian nanti di sini tinggal digeser. Nih, di mana lokasi tempat usaha teman-teman semuanya. Tinggal digeser aja nih. Sesuaikan teman-teman ya dengan tempat usaha teman-teman semuanya. Jika sudah, silakan diklik selesai di sini. Oke, tinggal diklik selesai. Apakah katalog produk bisa kebuka oleh pengguna WA biasa? Bisa, Pak Fatur Rahman. Ya, jadi nggak ada masalah walaupun penerima WA kita adalah WA biasa, tetap bisa dibuka, Pak. Gitu. Oke, lanjut teman-teman. Adalah jam kerja. Ya, jam kerja teman-teman di sini harus pasang nih. Ya, jam kerjanya. Oke. Kemudian saya melakukan marketing dengan data yang saya miliki total 12.000 nomor HP. Yang saya lakukan adalah kena blokir karena nomor ada polanya teman-teman. Paling tidak Pak, 12.000 itu aman Pak. Ya, 12.000 itu aman kalau seandainya Bapak kirim sekaligus, maka yang menjadi masalah adalah Pak Bambang sendiri Pak. Kalau sehari ngirimkan 12.000 data, yang jadi masalah adalah Pak Bambang sendiri. Kenapa? Karena nanti Bapak akan kesusahan untuk balesin mereka satu persatu. Jadi paling tidak di retarget Pak. Ya, jadi di apa segmentasikan dari 12.000 itu dibagi menjadi beberapa hari. Contoh sehari ngirimkan 1.000, ya udah berarti nanti kebagi menjadi 12 hari Pak. Ya, kalau 1.000 mungkin kita pribadi atau Pak Bambang pribadi masih mumpunin untuk jawabin satu persatu. Kalau saya udah nggak mampu teman-teman. Rata-rata udah admin yang jawabin gitu ya. Oke, jadi Pak, kembali lagi Pak, yang namanya keblokir itu sebuah kepastian Pak Bambang Rusdi, tapi Pak Bambang Rusdi nggak perlu khawatir. Walaupun nomor Bapak diblokir, ya paling lama teman-teman, paling lama nomor kita akan dikembalikan lagi oleh dia selama 6 bulan. Itu kalau udah parah benar teman-teman. Ya, kalau udah parah benar. Kalau kita baru-baru aja keblokir, ya itu nggak lama, sehari aja udah dibuka teman-teman sama WA. Gitu Pak. Oke ya, lanjut teman. Ini ada jam ya, teman-teman bisa atur di sini untuk jamnya, nih ya. Jadi teman-teman bukanya jam berapa, tutupnya jam berapa, teman-teman tinggal atur. Kalau saya ini karena nomor pribadi, saya pakainya hanya dengan janji temu ya, teman-teman ya. Kalau yang nomor khusus office sendiri, teman-teman, saya pasti atur jam berapa bukanya, jam berapa tutupnya. Itu teman-teman. Ini jangan dikosongin ya. Atau teman-teman di sini mau buka 24 jam, kita selalu buka ini ya. Nah, buka 24 jam kayak Indomaret sama Alfamart gitu. Silakan teman-teman. Tapi teman-teman, kalau seandainya ada customer yang chatting, teman-teman nggak jawab, karena teman-teman perlu ketahui ya, chatting itu, chatting dari customer itu kita nggak pernah tahu datangnya kapan. Tahu-tahu jam setengah 11 chatting gitu ya. Mungkin mereka lagi butuh mendesak contohnya. Lagi butuh mendesak, tahu-tahu chatting kepada teman-teman semua. Lalu teman-teman ternyata udah istirahat gitu. Tapi teman-teman di sini aturnya adalah selalu buka. Maka jangan salahkan customer kalau seandainya customer bilang bahwa teman-teman tidak fast respon. Gitu ya. Itu teman-teman. Jadi teman-teman harus hati-hati masalah jam kerja. Oke, kalau saya sendiri, saya selalu menuliskan hanya dengan janji temu. Ya. Jadi orang yang mau ketemu saya paling nggak minimal telepon dulu, ya, atau janjian dulu supaya nanti bisa atur waktu kapan ketemunya. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa lengkapin yang lainnya ya. Oke, banyak banget chattingnya, terima kasih. Boleh minta e-book materi saya baru sampai tadi masih di jalan. Oh ya, oh nanti untuk materi rekamannya ini bisa Pak Rudi Sabariman, nanti ada rekamannya Pak. Apakah bisa nomor satu pakai WA biasa dan WA bisnis? Nggak bisa Pak Sukarjo, jadi harus satu sendiri-sendiri Pak ya. Gitu. Oke, lanjut teman-teman di sini email dan di sini ada website. Jadi website ini sebentar, saya matikan dulu di sini supaya tidak, nah ini ya. Oke, supaya nggak keganggu teman-teman sama reminder-reminder nih ya. Nah, teman-teman di sini untuk link ini teman-teman bisa pasang apabila teman-teman contohnya punya toko di Tokopedia, ya. Linknya teman-teman pasang di sini. Teman-teman punya toko di Shopee, teman-teman juga bisa pasang linknya di sini. Jadi orang yang melihatnya itu bisa langsung tahu nih kalau teman-teman juga punya marketplace gitu ya. Nanti mereka seandainya ragu-ragu berbelanja langsung kepada teman-teman semuanya, mereka langsung bisa beralih ke marketplace yang teman-teman miliki gitu ya. Lanjut di sini katalog teman-teman. Nah, ini ya, produk ini adalah katalog nih teman-teman. Ya, produk ini adalah katalog. Teman-teman langsung bisa kelola di sini. Oke. Teman-teman bisa tambahkan item baru ya.
Nah, kemudian teman-teman tinggal pasang nih foto-foto produknya. Jadi ini sangat membantu. Contoh kalau seandainya Bu Tanti Maila jual jilbab gitu ya. Satu jilbab ada 10 warna. Nah, pasti teman-teman kebingungan nih. Kalau seandainya ada orang yang tanya, Bu Tanti, saya coba lihat dong yang warna merah gitu ya. Wow, Bu Tanti ketumpuk nih gambarnya sama WA yang lainnya. Jadi bingung teman-teman. Tapi kalau di sini teman-teman bisa langsung dipasang semuanya. Jadi kalau seandainya ada yang tanya, customer tinggal tunjukin aja katalog ini. Mereka bisa lihat sendiri kok ada warna apa saja gitu ya. Kemudian nama itemnya, harga, harga boleh diisi, boleh tidak, teman-teman. Kemudian deskripsi, penjelasan mulai dari jenis bahannya, bagaimana proses pengirimannya, mungkin teman-teman stoknya ada berapa, teman-teman bisa tulis di sini ya. Jadi kasih dengan detail. Ibarat kata teman-teman, katalog ini seperti teman-teman memiliki toko online di WhatsApp ya. Jadi teman-teman pasang aja seperti ini contohnya. Saya jualan editing video ya, saya kasih harga 99.000, kemudian di sini saya kasih foto-foto testimoni gitu. Ini bisa. Oke. Kemudian nih yang kelas Facebook. Nah, nih yang saya kelas tentang Facebook tanggal 24 Agustus kemarin. Saya pasang di sini teman-teman. Oke. Nanti kalau seandainya saya ingin mengirimkan ini kepada orang lain, saya tinggal klik bagikan di sini. Nah, ini tinggal klik bagikan. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, masih banyak sebenarnya fitur dari sini. Contohnya teman-teman, contohnya tadi ada label ya. Teman-teman masih ingat ya, dari fitur bisnis ada yang namanya label. Nih, teman-teman. Oke, saya tunjukin teman-teman. Nih, fitur label. Nih, kalau bisnis kita ada beberapa macam, apakah langsung kasih harganya di situ? Iya, Bu Nurul Aini. Siap, Bu Sukeksi ya. Nih, teman-teman, label. Label ini nih sangat membantu nih. Kayak tadi ya, ada yang baru tanya-tanya doang gitu ya. Nah, teman-teman langsung kasih label aja gitu. Bu Eti ternyata sudah melakukan pembayaran. Ya udah saya kasih label telah membayar. Dan kemudian Pak Eko ternyata pesanannya sudah sampai di Pak Eko. Udah saya kasih label pesanan selesai. Nih ya. Labeling ini belum saya manfaatkan dengan baik ya. Contoh nih teman-teman, para mentor saya di hari Sabtu ya, instruktur di hari Sabtu ini saya jadikan satu label. Nih, pada saat saya ingin ngirim pesan kepada mereka, saya ingin ngirim pesan kepada para mentor saya tinggal klik ini teman-teman. Tuh, ya, masuk semua. Kemudian saya tinggal klik pojok kanan atas, lalu tinggal klik kirim pesan kepada pelanggan. Nah, ini klik centang, maka pada saat saya mengirim pesan, udah otomatis masuk kepada mereka semua. Nah, ini hampir mirip seperti grup, teman-teman. Tapi di sini teman-teman sifatnya broadcasting kepada semua label. Kalau semisal teman-teman di sini dikategorikan orang yang baru tanya-tanya doang gitu ya, contohnya ya, dikategorikan di sini adalah nih bikin label baru ya. Contoh bikin label baru adalah baru tanya doang ya. Atau PHP gitu ya. Ini kan bahasa yang sering ya, baru PHP gitu ya. Nah, teman-teman kasih tanda merah teman-teman. Nih, klik OK. Nah, nih. Jadi nanti teman-teman tinggal follow up aja ke mereka. Oh, ini tuh tersangkanya yang tanya-tanya doang gitu loh ya. Teman-teman mau follow up gampang. Teman-teman tinggal klik yang ada di sini. Oke, klik lalu klik kirim pesan kepada mereka. Selamat pagi Bapak Ibu, mohon maaf mengingatkan, harga promo hari ini akan berakhir. Kami tunggu apabila Bapak Ibu serius, jam 3 harus sudah transfer. Udah selesai urusan. Gitu ya. Jadi teman-teman, jadi label per kategori customer bisa, bisa teman-teman ya. Jika nomor WA dibedakan bisnis dan biasa, apakah ada copy paste kontak? Kalau kontak itu sudah ngikutin Pak Rudi. Kontak yang teman-teman simpan di HP, mau teman-teman buka di WA biasa, mau teman-teman buka di WA bisnis ya teman-teman ya, itu tetap nyambung Pak. Gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot pindahin kontak. Gitu Pak. Yang menginput pelanggan ke label kita sendiri. Iya betul. Betul Ibu. Jadi contoh nih ya, contoh, saya kasih salah satu label. Contoh kepada nih. Oke. Nah, ini contoh nih. Untuk saya kan chatting kepada Ucup Klaten ya. Oke, ini saya kasih chatting kepada Ucup Klaten. Saya kasih tanda di sini, teman-teman. Saya tekan tahan, saya kasih label di sini. Nih.
Oke, kemudian contoh saya kasih di sini adalah pesanan selesai. Set, simpan. Plek. Nah, ini ada tandanya nih teman-teman nih. Nih, kelihatan ya teman-teman ya. Nih, pesanan selesai. Coba saya cek tadi yang instruktur saya teman-teman. Nah, ini teman-teman ada tandanya biru. Nah, ini ya. Kalau semisal nanti teman ganti nih kategorinya ya. Ternyata ini pesanan selesai, ini ternyata order lagi contohnya. Udah, ini tinggal ditekan tahan seperti ini. Terus kalau ada WA dari pelanggan PHP gitu ya, saya nggak mau save itu kan nggak masuk ke kontak, bisa dikasih label juga nggak apa-apa, labelin aja teman-teman. Nah teman-teman, walaupun orang itu belum teman-teman save, itu masih bisa kok. Nih ya, nih ini belum saya save nih. Ini ya, ini kan belum saya save nih, ya kan? Nih saya kasih label, nih saya kasih label. Contohnya adalah pelanggan baru. Set, saya klik simpan. Set. Nah ini teman-teman, ini belum saya save loh nomornya. Nah, Pak, kalau nomor saya belum di-save sama mereka, apakah bisa tersimpan? Nah, ini yang perlu teman-teman belajar. Jadi pastikan orang yang sudah kontak ke teman-teman semuanya, itu pastikan mereka nge-save nomor kita. Karena apa teman-teman? Pada saat kita kirim pesan kepada pelanggan, kalau mereka belum nyimpen nomor kita, maka pesan ini nggak terkirim. Itu poinnya. Gitu ya Budaya ya. Jadi yang perlu teman-teman belajar adalah gimana caranya customer yang chatting kepada kita, mereka simpen, walaupun mereka hanya tanya-tanya doang gitu. Silakan Pak Adiatno ya. Jadi seperti itu teman-teman konsepnya. Oke, menurut teman-teman fitur label sangat bantu atau tidak nih untuk bisnis teman-teman semuanya? Keren atau keren banget fitur ini? Kalau saya sangat senang teman-teman fitur ini. Yes, gitu ya. Maklum teman-teman, kita mungkin udah banyak pikiran ya, udah dikejar tagihan contohnya ya, dibayar karyawan. Dengan adanya fitur ini, minimal kita bisa memudahkan apabila kita ingin melakukan tindakan berikutnya kepada customer. Gitu ya teman-teman ya. Masih banyak lagi teman-teman fitur lainnya yang ada di WA Business. Nanti teman-teman bisa explore. Ada juga fitur balas cepat, ada juga fitur balas di luar jam kerja, itu banyak teman-teman. Fitur yang bisa teman-teman manfaatin ya. Yang utama ini dulu teman-teman. Iya kadang lupa labeling, kadang lupa ganti status labelnya. Yuk mulai malam hari ini Bu Noni Basarama coba ditertibkan dulu labelnya supaya nanti pada saat ada orang atau customer yang tanya ingin dilabeling gampang. Teman-teman merasa nggak terbiasa, kenapa? Karena belum melakukan. Coba kalau itu dijadikan sebuah kebiasaan, teman-teman. Maka percaya sama saya, teman-teman nanti akan dimudahkan kok ke depannya, gitu ya. Kan saya ini masih pakai WA pribadi. Nah, untuk beralih ke WA bisnis, gimana langkah-langkahnya? Tinggal install WA bisnis Pak Gufron Santos, kemudian Bapak tinggal login, Pak, pakai nomor dari WA biasa. Kalau Pak Gufron punya nomor lain, saran saya di WA bisnis, install nomor lain itu, Pak. Gitu. Jadi jangan disamain, kalau bisa dibedain teman-teman. Saya pribadi saya bedain antara WA biasa sama WA bisnis nomornya. Kan sekarang itu sudah banyak tuh ya. Tolong dijelaskan cara membuat WA bisnis dong. Tinggal install Burini, Burina. Burina tinggal masuk ke Play Store, cari yang namanya WA bisnis, teman. Oke, cari yang namanya WA bisnis, lalu tinggal diinstal. Gitu ya. Saya akan tunjukin nih di Play Store, teman-teman. Oke, langsung di WhatsApp bisnis ini ya. Nih. Nah, ini teman-teman tinggal install aja di sini, lalu ikuti aja langkah-langkahnya sama, teman-teman. Tinggal masukin nomor WA, lalu pasang foto profilnya, pasang nama bisnisnya, dipasang jam kerjanya, itu nanti langkah-langkahnya, teman-teman. Pak, apakah chattingnya dicadangkan bisa ikut pada saat beralih ke WA bisnis? Bisa, Pak John. Ya, asalkan email yang dipakai sama, Pak. Oke. Kak, WA bisnis sama WA biasa bisa pakai nomor sama? Enggak bisa. Ya, oke, tips dong agar nomor di save klien atau customer. Nah, kalau saya biasanya teman-teman, kalau saya minta ke customer itu bahasanya seperti ini. Contoh ada lead masuk. Selamat pagi, perkenal, mau tanya dong, apakah produknya masih ada? Kan gitu ya, bisa teman-teman ya. Nah, mau tanya dong, apakah produknya masih ada? Kan itu jawaban yang paling sering nih dari customer contohnya. Nah, saya pasti menjawabnya seperti ini, teman-teman. Oh ya, terima kasih sudah menghubungi saya. Mohon maaf sebelumnya dengan siapa. Jadi, saya minta perkenalan dulu nih, teman-teman. Sebelum saya melayani pertanyaan dari customer, saya minta perkenalan dulu. Paling tidak, saya tahu bahwa yang ngobrol dengan saya adalah manusia, bukan robot gitu loh, teman-teman ya. Nah, jadi usahakan
minta perkenalan dulu. Jadi perkenalkan dengan siapa nih yang ngobrol dengan saya gitu loh teman-teman. Nah dari situ teman-teman setelah perkenalan boleh minta tolong di-share dulu ya nomor ini ya, karena nanti saya kirimkan berupa link. Khawatirnya link tersebut tidak bisa diklik kalau Mas Diki atau di sini Pak Adi belum menyimpan nomor saya. Itu teman-teman. Tadi alasannya apa? Kenapa kita mesti pakai nomor lain? Ya, jadi dibedain teman-teman antara WA personal sama WA bisnis itu harus dibedain. Kenapa? Karena kalau keperluan bisnis itu kan chatting yang ada di sana rata-rata adalah keperluan bisnis, teman-teman. Jadi kalau saya pribadi menyarankan ke teman-teman bedakan ya antara chatting kepada customer sama chatting atau nomor untuk keperluan pribadi supaya nggak ketumpuk teman-teman. Karena terus terang nih, bagi teman-teman yang mungkin belum ada tim dan sebagainya, emosi kita teman-teman kadang kebawa tuh. Mungkin kita lagi emosi ada hal yang kurang enak di grup keluarga gitu ya contohnya teman-teman. Ada hal yang kurang enak di grup keluarga. Tahu-tahu ada chatting masuk dari customer. Teman-teman pasti akan kebawa. Percaya sama saya. Gitu ya. Akan kebawa teman-teman emosinya. Jadi yang biasanya teman-teman bisa berpikir, oh ini orang ini tanya ini, saya harus jawab apa. Nah, itu biasanya bisa berpikir seperti itu, teman-teman tahu-tahu nggak? Gitu ya. Jadi kalau dibedain teman-teman, maka paling tidak teman-teman sudah bisa merubah emosi yang tadinya mungkin ada hal-hal yang nggak enak nggak biasa di grup gitu ya. Pada saat teman-teman pakai WebVC, teman-teman bisa mengganti secara langsung emosi teman-teman semua. Itu saran saya teman-teman. Yang berikutnya adalah manajemen datanya juga mudah kalau teman-teman membedakan antara yang personal sama ya bisnis. Itu ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini cukup paham ya. Nomor satu ya teman-teman ya, strategi nomor satu. Yes, oke sampai di sini teman-teman. Cukup paham? Nah, udah nggak terasa jam 9 nih teman-teman. Padahal masih nyampe nomor satu loh teman-teman nih. Masih semangat nggak teman-teman nih malam hari ini? Ya, masih semangat, masih semangat? Oke. Semangat, ini nggak terasa ya. Baru baru satu strategi loh teman-teman. Udah jam 9 aja nggak terasa ya. Yes, teman-teman sebentar. Di sini seperti biasa, saya akan masih semangat. Terima kasih ya. Saya akan kirimin foto malam hari ini di grup dulu ya. Supaya nanti teman-teman bisa ngecek siapa aja yang malam hari ini ikut belajar bersama-sama dengan kita. Oke, saya kirim ke grup dulu nih foto malam hari ini. Halaman pertama. Yes, cukup mungkin ini saya kirimkan. Kok saya bingung kontak yang banyak dari nomor WA personal tapi saya bisniskan lah yang tetap ngikut teman-teman. WA di nomor personal itu tetap akan ngikut ya teman-teman. Di WA bisnis tetap akan ngikut. Jadi chatting teman-teman semua itu bukan chattingnya, maksudnya kontaknya tetap bisa terlihat di WA bisnis. Jadi teman-teman nggak perlu pindahin kontak. Yang biasanya nggak ngikut itu apa? Yang biasanya nggak ngikut adalah chattingnya, percakapannya itu ialah yang biasa nggak ikut. Tapi teman-teman kalau di sini ternyata sering melakukan yang namanya backup teman-teman, maka chatting yang teman-teman sudah backup dari WA personal itu akan ikut ke WA bisnis. Gitu. Jadi sering-sering melakukan backup teman-teman. Terus terang teman-teman, ukuran file backup saya di WA bisnis saya pribadi itu lebih daripada 20 giga. Ya, lebih daripada 20 giga teman-teman. Kenapa? Karena saking banyak chatting yang saya backup tiap malam teman-teman saya backup. Jadi suatu ketika ya jangan sampai deh nomor saya HP saya hilang gitu ya. Kemudian saya ganti nomor lain, ganti HP lain dengan nomor WA yang sama, maka percakapannya tetap aman. Gitu. Jadi memori backup saya sampai sebesar itu teman-teman. Itu dari satu WA gitu. Oke, lanjut. Saya akan lanjut ke strategi yang kedua ya. Apakah pertemuan ini ada grup komunikasi WA, Pak? Mohon maaf, belum. Oh, nggak ada, teman-teman. Saya nggak pakai grup WA gitu ya. Karena grup WA, ya itu tadi, teman-teman. Saya kurang nyaman ya, kurang nyaman dengan grup WA karena tidak bisa melihat percakapan sebelumnya. Gitu. Saya biasanya pakai Telegram. Backupnya pakai apa? Kalau di WA itu kan ada fitur backup ya, teman-teman ya. Coba dicek. Fitur backup, Mas belum bisa backup, tinggal pasang alamat email teman-teman untuk backup untuk WA personal ya. Nah, oke, kemudian di situ ada yang namanya uh, chatting, ada yang namanya chatting lalu pilih cadangkan chat, teman-teman. Ya, masuk ke menu pengaturan, lalu masuk ke menu chatting, ya.
Kemudian di situ ada menu yang namanya cadangkan chat. Nah, itu teman-teman, pasang di situ alamat emailnya. Ya. Yes, kita lanjut yang nomor 2, teman-teman. Pak mau kontak dengan WA sekota bagaimana? Oh, itu ada caranya lagi kalau teman-teman. Itu udah masuk kategori kita cari data ya. Yuk, nomor 2, teman-teman. Kita masuk ke dalam manajemen WhatsApp ya. Oke. Nah, suara saya masih kedengar ya? Yes. Wow, sekota. Ya, itu sudah pernah saya lakukan, teman-teman, pada saat saya membantu calon wali kota, calon bupati, calon caleg menang di pemilihannya, saya pakai strategi itu, gitu ya. Oke, teman-teman. Yang nomor 2, kita masuk ke dalam manajemen WhatsApp. Silakan teman-teman catat ya, apa aja dalam manajemen WhatsApp ini. Yang pertama adalah database. Saya tanya kepada teman-teman semua, coba tulis di kolom komentar, seberapa banyak kontak yang teman-teman miliki. Boleh tulis di kolom komentar berapa banyak kontaknya? Ya, ada berapa banyak kontak database yang sudah teman-teman miliki? Ada 200, lalu 2000 lebih, ada lagi. Ya, oke. Oh, banyak ya, ada 900, ratusan. Berapa lapis? Ratusan gitu ya, kayak iklan aja, teman-teman. Ribuan, oke, 200 lebih, 300-an, teman-teman. Cara lihatnya di mana? Aduh, ada yang belum tahu cara lihat kontak. Klik chatting yang baru, teman-teman. Klik chatting baru di pojok kanan bawah, itu nanti akan muncul kontaknya berapa ya. 500-an. Belum dihitung, tapi grup ada 100. Wow, grup ada 100, dahsyat. Yes, teman-teman. Nah, teman-teman, tadi di awal sudah saya bilang ya, perbedaan antara public sosial media sama personal sosial media. Nah, di WhatsApp ini termasuk personal sosial media yang mana database-nya adalah kontak teman-teman sendiri. Tadi di sini teman-teman udah tuliskan tuh, ada yang 1000, ada yang 2000, ada yang 500, ada yang cuma ratusan, teman-teman. Oke, pertanyaan berikutnya. Dari 100% kontak yang teman-teman miliki, berapa persenkah teman-teman berinteraksi dengan mereka? Contoh, teman-teman punya kontak 1000, teman-teman hanya menghubungi orang 100, berarti teman-teman hanya 10% interaksinya. Yuk, coba boleh tuliskan di kolom komentar berapa persen teman-teman berinteraksi dengan kontaknya. 30%, 15%, wih, keren. Ada lagi, kurang lebih 40%, wih, dahsyat tuh, tembus 40 ya. Ada nggak yang lebih daripada 50%, teman-teman? Wah, 50%. Yes, 50% itu artinya teman-teman punya kontak 1000, 500-nya dihubungin. Pernah dihubungin atau sering dihubungin. Yes. Yang 100% ada nggak, teman-teman, pertanyaan saya? Yang 100%. Atau 80% deh. 15%. 20% dari 4 ribuan, wis mantap. 400 orang ya berarti ya. 800 orang ya. Oke, 5 orang dari 2000. 5% dari 2000. Teman-teman udah apa namanya menyampaikan ya di chatting bahwa teman-teman di sini berinteraksi dengan kontak database ada 15, 20, 30, 40, ada yang 50% bahkan tadi ya. Nah, pertanyaan saya teman-teman. Pertanyaan saya atau pertinyi ini sisanya diapain teman-teman? Yuk, kalau teman-teman punya kontak 1000 yang dihubungin cuma 200, yang 800 ngapain disimpan? Ya. Yang 800 ngapain disimpan kalau teman-teman nggak pernah hubungin mereka? Nggak ada tuh teman-teman. Lomba banyak-banyakan kontak itu nggak ada. Ya, jadi kalau teman-teman di sini ya kontaknya dibiarin aja, ngapain disimpan itu konsepnya. Pak, sayang nih Pak, ini mantan terindah Pak. Iya, mantan terindah ya mantan terindah teman-teman gitu ya. Tapi kalau memang nggak pernah dihubungin teman-teman, udah lihat status ya, berharap lihat status teman-teman. Tapi interaksi aja enggak gitu ya. Saya kontak dari masa kuliah sampai sekarang. Yes, Budina Mayasari ada masalah asalkan ada interaksi. Poinnya itu loh teman-teman. Ingat, karena WhatsApp ini adalah personal sosial media. Berbeda kalau tadi Facebook, teman-teman mau sharing apapun, orang yang subscribe kepada teman-teman semua pasti akan bisa lihat. Tapi kalau ini, teman-teman mau jualan apapun, teman-teman tidak bisa tahu, tidak bisa berharap kontak teman-teman semua akan tahu bahwa teman-teman jualan satu produk. Ya, poinnya adalah dihubungin. Itu. Jadi kalau teman-teman seandainya kontaknya udah nggak penting, udah hapus saja. Ya, menuin memori gitu teman-teman. Oke. Nah, teman-teman,
labeling yang nomor 2. Labeling ini adalah penamaan. Saya di sini memberikan strategi kepada teman-teman semua dalam memberikan nama untuk kontak. Yang pertama, upayakan kasih dengan sapaannya siapa. Ya, contoh di sini Bu Eti contohnya di Bekasi Timur. Bu Eti saya biasa panggilnya dengan panggilan Ibu. Maka di kontak saya kasih nama depannya adalah Ibu atau Bu, gitu ya. Atau Bu Eti biasanya panggil Bunda, ya udah. Saya menyebutnya dengan nama Bunda. Berikutnya disambung dengan nama panggilannya, ya. Nama panggilannya siapa? Nama panggilannya adalah Eti. Ya udah, nama Bunda Eti atau Ibu Eti. Yang nomor 3, teman-teman, yang nomor 3, upayakan apabila teman-teman tahu bisnisnya, sambung dengan nama bisnisnya. Contoh, Bu Eti ini jualan mukena. Berarti Bu Eti, Bu Eti jual mukena. Oke, Pak Eko, contohnya di Depok, jualannya mungkin adalah alat fitness, contohnya. Ya berarti nanti Pak Eko alat fitness. Nah, teman-teman, kenapa kok harus kita melabeling seperti itu? Karena kita tidak pernah tahu yang namanya Dian itu laki-laki atau perempuan. Ayo, jangan sampai teman-teman mau menghubungi Pak Dian, ternyata nyangkutnya ke Budian. Tuh ya, Mebel Jati Pak. Oh, Pak Eko Mebel Jati ya. Nah, teman-teman, jadi sapaan ini penting ya. Coba teman-teman, coba saya tanya Pak Eko. Pada saat Pak Eko saya panggil seperti ini, selamat malam Kakak Eko, apa kabar? Yang pertama ya. Yang kedua saya panggil seperti ini, selamat malam Pak Eko, apa kabar? Lebih nyaman yang mana Pak? Dipanggil Kak atau Pak? Yuk, boleh tuliskan komentar Pak. Pak, yes teman-teman. Pada saat saya memanggil Bu Eti dengan panggilan Kak Eti, sama saya memanggil Bu Eti dengan panggilan sehari-hari, contohnya Bunda Eti. Contohnya ya, apabila Ibu dipanggil Bunda Eti, saya yakin Bu Eti pasti lebih nyaman dipanggil Bunda. Betul ya? Daripada dipanggil Kak. Nah, teman-teman, sapaan ini penting banget. Ya, sapaan ini penting banget. Nanti akan menunjukkan seberapa dekat teman-teman mengenal dengan orang yang ada di dalam kontak. Ya, jadi seberapa dekat nih teman-teman. Kalau contohnya orang itu biasa dipanggil Pak Haji contohnya, lalu teman-teman manggilnya bukan Pak Haji, maka teman-teman di sini rasa kedekatannya akan berkurang. Saya yakin teman-teman. Ya, prinsip seperti ini teman-teman, prinsip seperti ini adalah prinsip ilmu marketing. Ya, marketing offline teman-teman. Terus terang teman-teman, saya di dunia marketing itu udah lama. Ya, jadi saya tahu bagaimana caranya ketemu dengan orang pada saat saya panggil namanya dengan tidak dipanggil namanya itu beda teman-teman. Kalau saya lupa sampai lupa namanya, waduh ini alamat nggak closing ini teman-teman. Tapi pada saat saya tahu namanya, saya sebut namanya sesuai dengan panggilannya, maka potensi closing saya semakin besar. Percaya sama saya. Ya, jadi mulai sekarang teman-teman tulis sesuai apa yang tadi saya sampaikan. Ya, sapaannya mereka apa, panggilannya siapa, yang berikutnya disambung dengan nama bisnisnya. Yang berikutnya teman-teman, apa perlunya teman-teman kok nulis nama bisnisnya? Pada saat teman-teman ingin menghubungi mereka kembali suatu saat, contoh nih, saya sudah lama nih nggak hubungin Bu Lilis Suryani, gitu ya. Saya udah lama nggak hubungin. Tahu-tahu saya hubungin Bu Lilis, gitu ya. Assalamualaikum Bu Lilis, apa kabar? Semoga sehat selalu ya Bu. Nah, kemudian Bu Lilis jawab, Waalaikumsalam. Oh iya, makasih Mas Diki. Apa kabarnya juga? Kan pasti tanya seperti itu teman-teman, ya kan? Niat saya teman-teman, saya mau prospek nih ke Bu Lilis supaya Bu Lilis beli produk saya. Itu niat saya, ya kan? Nah, lalu bagaimana ya cara saya bisa masuk kepada Bu Lilis? Karena saya udah lama nih nggak hubungin Bu Lilis. Maka hal yang paling gampang adalah saya tanya bagaimana perkembangan bisnis Bu Lilis. Bu Lilis, masih jalan ini ya, masih jual spray ya Bu. Gimana Bu bisnisnya sekarang? Lancar Bu? Nah, ini adalah bahasa yang bisa kita bawa teman-teman. Kalau kita tahu bisnisnya. Kalau seandainya kita nggak tahu bisnisnya, nah ini bingung nih. Waduh, saya nawarinnya gimana ya cara masuknya ya? Pernah nggak teman-teman kepikiran mau chatting maju mundur? Chattingnya mau gimana ya? Ini udah lama nih nggak pernah saya chatting. Yuk, terus terang teman-teman pernah nggak chatting seperti itu? Mau chatting nggak, chatting nggak, chatting nggak gitu. Karena bingung.
bahasa apa yang enaknya dibawa. Tuh ya, teman-teman ya. Nah, dengan adanya kata bantu, pekerjaan yang tadi teman-teman simpan, tuh ya, itu akan memudahkan bagi teman-teman semua. Oh iya, Mas Diki, alhamdulillah spray saya ini sekarang tetap jalan lancar dan sekarang udah punya 2 toko. Wah, keren banget ya, Bu Lilis ya. Kapan-kapan kalau saya lewat saya boleh mampir dong, kepingin tahu seperti apa sekarang perkembangan bisnis. Oh silakan Mas Diki. Itu enak teman-teman. Kenapa? Karena terus terang teman-teman, pada saat orang ditanya tentang pekerjaan, ini adalah hal yang sensitif. Orang biasanya menyampaikan apa adanya. Kalau lagi sepi ya sepi gitu teman-teman. Disampaikan, waduh sekarang pandemi bla 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 bla. Jadi saya hancur. Udah nggak selesai ceritanya nanti. Ya, berbeda kalau tanya keluarga teman-teman. Kalau tanya keluarga pasti ini lebih sensitif. Mereka pasti akan ngeblok. Teman-teman. Kalau teman-teman tanya pekerjaan, mereka pasti akan terbuka. Rata-rata seperti itu. Tuh ya. Jadi kalau bisa teman-teman sekarang, teman-teman yang tahu nama bisnisnya apa, kasih nama bisnisnya. Gitu ya. Oke. Kalau saya masuk yang sering dibalas, salam dan lain doakan biar bisa dijawab, amin. Dan saya tanya kabar baru produk. Nah, benar, Budina Mayasari, gitu ya. Konsepnya seperti itu. Mas Diki, saya kan usia lanjut, sebaiknya sebutan apa yang saya pakai Mbak, Bu, apa Kak? Usia lanjutnya berapa nih Pak? Pak Inyoman Sudira. Kalau Bapak seandainya lebih nyaman dipanggil Kak, ya udah panggil Kak aja Pak. Ya, usia nggak jadi alasan. Yang penting apa yang Bapak nyamannya. Kalau dipanggil Pak lebih nyaman, gitu ya, ya udah panggil Pak aja Pak. Gitu. Kalau di Bali kan biasanya panggil beli ya Pak ya, setahu saya. Gitu. Usia lanjut saya ibunda manggilnya. Oh, nggak apa-apa. Berarti itu nanti yang harus di branding sama teman-teman. Pastikan manggilnya adalah ibunda, gitu ya. Oke, siap. Oke, yang berikutnya teman-teman konten. Konten ini adalah hal-hal yang teman-teman sajikan di dalam story. Oke ya, story WA. Konten ini berkaitan sama story WA. Teman-teman saya berikan catatan kepada teman-teman semuanya. Jangan pernah memberikan story WA itu sampai sepanjang jalan kenangan. Ya, jadi putih semua teman-teman story-nya ya, kayak mesin jahit. Jangan. Ada hal yang perlu teman-teman pahami. Jadi ada orang yang nggak suka loh teman-teman lihat story terlalu banyak, gitu ya. Saya menyarankan teman-teman hanya 4 kali. Apa aja? Yang pertama, jam 7 sampai jam 8. Jam 6 sampai jam 8. Itu pagi ya. Kemudian siang hari teman-teman, itu jam 11 sampai jam 1. Sore hari itu jam 4 sampai jam 4 sampai jam 6. Ya, itu kalau sore hari. Malam harinya jam 8 sampai jam 11. Ini adalah waktu yang tepat untuk pasang story. Ya. Kalau misalnya umurnya 19, itu panggilnya apa ya? Nah, kalau umur 19 itu kan pilihannya cuma dua, Mas atau Mbak. Ya, Mas atau Mbak itu aja. Biar sama semua pakai kakak. Ya, kalau saya sih Mas atau Mbak.